Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang K-nearest neighbor, di mana itu adalah sebuah algoritma. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yeremia Ivan Sabdono, NPM 148. Yang kedua ada Muhammad Ahyar Maulana, NPM 151. Yang ketiga ada saya sendiri, Rahmatullah Sani Wijaya, NPM 153. Dan yang keempat ada Muhammad Arifin Jaya Sempena, NPM 155. Nah, lalu di sini ada latar belakang yang akan dibacakan oleh Ivan. Kepada Ivan dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama adalah latar belakang. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan permintaan terhadap tanah juga semakin tinggi. Kemudian, keberadaan akan dana yang dinilai masyarakat juga sangat mempengaruhi. Ditambah lagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara juga ikut mempengaruhi pergerakan harga tanah. Pada dasarnya sendiri, harga tanah ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor terukur, seperti lokasi tanah yang strategis, dekat dengan pusat kota, dan faktor tidak terukur. Selanjutnya, permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana memprediksi harga jual tanah berdasarkan faktor-faktor yang dapat terukur. Untuk menyelesaikannya, akan dilakukan percobaan berdasarkan data-data yang dapat diukur, seperti jarak lokasi dengan pusat kota, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Pendekatan yang digunakan untuk memprediksi harga jual tanah ini adalah algoritma K-nearest neighbor oleh Evelyn dan Joseph. Selanjutnya akan disambung oleh Ya, baik. Terima kasih Ivan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, di mana subbabnya terdiri dari nilai tanah, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah, dan apa itu algoritma K-nearest neighbor. Next. Ya, untuk nilai tanah sendiri, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang tidak bisa diproduksi oleh manusia. Kelangsungan ekosistem yang stabil dapat diperoleh dari pemanfaatan tanah yang baik, membatasi pencemaran udara, serta dapat menciptakan struktur politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan nasional masyarakat. Ray M. Northam mengemukakan dua pengertian tentang nilai tanah, yakni yang pertama, nilai tanah adalah nilai pasar atau market value yang harga jual beli tanah yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, nilai tanah adalah nilai assessment atau assessed value, yaitu nilai yang diestimasi oleh seorang penilai. Market value merupakan data dasar bagi assessed value. Selanjutnya. Nah, untuk melakukan penelitian tanah, perlu diketahui beberapa prinsip penilaian. Menurut Joseph K. Eckert, terdapat 4 prinsip penilaian tanah, yakni penawaran dan permintaan atau supply and demand, penggunaan yang tertinggi dan terbaik atau highest and the best use, keuntungan produktivitas atau surplus productivity, serta prinsip perubahan dan antisipasi atau change and anticipation. Selanjutnya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah. Yang pertama ada faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik dan kebijakan pemerintah, dan juga ada faktor fisik dan lingkungan. Nah, lalu ada algoritma K-nearest neighbor sendiri. Algoritma K-nearest neighbor atau KNN adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Dituliskan dengan rumus distance atau jarak sama dengan sigma dalam kurung X training dikurangi X testing pangkat 2, di mana X training merupakan data training ke I dan X testing merupakan data testing. I adalah record atau baris ke I dari tabel, dan N adalah jumlah data training. Nah, algoritma K-nearest neighbor sendiri adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised, di mana hasil dari query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Tujuan dari algoritma ini adalah mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan training sampel. Classifier tidak menggunakan model apapun untuk dicocokkan dan hanya berdasarkan pada memori. Diberikan titik query, akan ditemukan sejumlah K objek atau titik training yang paling dekat dengan titik si query. Klasifikasi menggunakan voting terbanyak di antara klasifikasi dari K objek.
Algoritma KNN menggunakan klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari query instance yang baru. Oke. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian yang akan dibacakan oleh Arifin. Kepada Arifin dipersilahkan. Baik, terima kasih Sony. Metode yang digunakan adalah metode rekayasa dengan pendekatan model waterfall yang meliputi tahap analisis, desain, implementasi, dan uji coba yang digabungkan dengan metode data mining yang dikenal dengan istilah cross industry standard process for data mining. Next. Pada tahap analisis, dilakukan survei pendahuluan mengenai data-data yang diduga berpengaruh terhadap harga jual tanah. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, yaitu berupa lebar jalan, jarak pertokoan, kondisi jalan, kepadatan penduduk, bebas banjir, transport, jaringan telepon, saluran PDAM, jarak sekolah, jarak rumah sakit, saluran listrik, surat hak milik, ukuran tanah, supply demand, ada bangunan, arah mata angin, dan nilai tanah atau harga jual tanah. Variabel-variabel di atas selanjutnya dijadikan acuan untuk pengumpulan data. Setelah melakukan analisis sistem, selanjutnya dilakukan perancangan proses input-output database, graphical user interface, dan program yang akan dibuat untuk melakukan prediksi. Next. Di sini ada pun diagramnya dari user. User menginput data baru untuk diprediksi. Masuk sini aplikasi data mining untuk prediksi jual tanah, balik lagi ke user dengan mengirimkan hasil prediksi. Next. Nah, ini ada start, lalu masuk ke input parameter K. Lanjut menghitung jarak data testing dengan data training dengan rumus Euclidean distance. Terus mengurutkan jarak yang terbentuk dari terkecil sampai terbesar. Lalu mengumpulkan kategori Y dari tetangga terdekat. Lalu mencari kategori Y yang paling banyak muncul. Terus output nilai prediksi dan berakhir. Next. Nah, ini akan dijelaskan oleh Saudara Ahyar. Ya, di sini Di sini ada studi kasus tentang nilai tanah pada wilayah Surabaya. Nah, pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil implementasi dan pembahasan hasil uji program aplikasi. Nah, di sini menggunakan aplikasi prediksi nilai tanah dengan algoritma Kearney Network. Dengan studi kasusnya kita ambil di wilayah Surabaya. Nah, pada proses pada data pelatihan atau training dan data pengujian testing merupakan inti pembahasan dari aplikasi yang dibuat. Data training digunakan untuk menyimpan kasus lama yang sudah diketahui nilai tanahnya, sehingga ketika ada data baru yang dimasukkan atau disebut dengan data testing, dapat diprediksi nilai tanahnya berdasarkan ukuran kedekatannya. Sebagai contoh, data training yang digunakan seperti tampak pada gambar yang di samping ini. Ini nih. Di dalam data training tersebut terlihat nilai-nilai masing-masing atribut yang berkaitan dengan sebuah data tanah pada lokasi tertentu. Dalam penelitian ini kita mengambil sampel data tanah di wilayah Surabaya sebanyak 23 ya. Nah, setelah itu untuk menguji data testing maka dilakukan input data testing dan memasukkan jumlah data terdekat atau K yang dipertimbangkan. Output dari hasil perhitungan jarak data membandingkan nilai atribut pada data dengan nilai atribut pada semua data training yang akan ditampilkan di dialog sebelah kiri ini. Nah, untuk melihat detail perhitungannya, nah ini nilai detail perhitungan data training. Nah, data training dan data testing serta jaraknya dapat dilihat pada menu detail ini. Nah, ini nanti akan memunculkan ini pada menu detail. Nah, selanjutnya akan muncul form yang menampilkan semua data dibutuhkan dalam perhitungan jarak kedekatan antara data baru dan data lama. Nah, ini contohnya nih. Ini yang muncul form yang menampilkan semua data. Nah, setelah itu, nah ini sedangkan untuk melihat grafik, setelah udah melakukan apa tuh namanya
memunculkan form menampilkan semua data. Nah, nanti kita akan memunculkan grafiknya. Nah, setelah untuk sebagai contoh ini grafik perbandingan tersebut dapat dilihat pada grafik ini. Nah, setelah aplikasi siap digunakan, maka dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat presisi dan hasil prediksi nilai tanah di wilayah Surabaya. Evaluasi tersebut dapat dilihat pada tabel yang ini nih. Nah, ini tabel tingkat presisi prediksi nilai tanah di wilayah Surabaya. Nah, berdasarkan hasil prediksi data di atas, maka tingkat akurasi dan prediksi ini dapat dikatakan sebesar 80%. Tingkat akurasi ini dapat diperbaiki dengan menambah jumlah data training, sehingga kasus baru yang akan diprediksi harganya sudah ada nilai acuannya di dalam database. Silakan. Next. Ya, jadi kesimpulan dari studi kasus yang kita bahas ini bahwa aplikasi yang dihasilkan memiliki tingkat pemrosesan yang cukup lama karena data testing atau data baru dibandingkan satu persatu dengan data training atau data lama. Hal ini karena jumlah atribut yang digunakan untuk memprediksi nilai tanah cukup banyak, yaitu 16 variabel yang meliputi lebar jalan, kondisi banjir, jarak antara tanah dengan pertokoan, sekolah dan rumah sakit, terdapat saluran telepon, PDAM, listrik, dan masih banyak lagi yang lain. Tingkat presisi dari prediksi yang dihasilkan sekitar 80%. Untuk meningkatkan akurasinya, maka diperlukan tambahan data sampel untuk proses pelatihan yang lebih banyak. Selain itu juga dapat dilakukan penelitian lanjut untuk melakukan prediksi dengan algoritma yang lainnya seperti analisis regresi, decision tree, dan sebagainya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.